Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofikan Mafrika Zulfa. Jadi seperti biasa di video kali ini kita akan belajar dan juga akan mengerjakan tugas tentang membuat tabel di dalam tabel database di dalam MySQL ya. Tabelnya ini tema saya yaitu membuat database sistem informasi perpustakaan. Dan tabelnya ada 10, masing-masing tabel ada 5 field. Kemudian nanti relasi tabelnya akan menjadi seperti ini ya. Dan kita bahas sedikit tentang SQL. SQL itu yaitu Structure Query Language, yaitu perintah-perintah bahasa yang digunakan untuk berbicara atau memanage sebuah database. Kemudian fungsi SQL itu ada create, read, update, dan juga delete atau biasa yang disebut dengan root ya. Kemudian kelompok bahasa SQL ada 3, DDL, DML, DCL. Kita di sini akan belajar tentang Data Definition Language. Kemudian Data Definition Language itu digunakan untuk membuat, mengubah, dan juga menghapus struktur objek pada database. Ada create, alter, drop, rename. Create untuk membuat sebuah database, membuat tabel, dan lain-lain. Alter untuk merubah struktur tabelnya. Kemudian drop menghapus struktur tabel. Rename merubah nama database tersebut. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Yang pertama kita buka XMPP kita. Kemudian pada XMPP kita start Apache dan juga MySQL. Kemudian pada MySQL atau MySQL kita ke admin, langsung kita akan masuk ke localhost PHP MyAdmin kita. Kemudian di sini saya tadi belajar sedikit tentang membuat ini ya. Kita akan menghapusnya. Pertama kita refresh dulu ya. Kita ke SQL, kita masukkan perintah drop untuk menghapusnya. Oh ini. Drop menghapus struktur tabel. Menghapus database juga bisa. Kita masukkan perintahnya drop database. Kita masukkan nama dari database tersebut. DB perpustakaan. Dan database kita sudah hilang ya, database yang kita buat tadi. Kita akan buat dari awal, kita refresh, kita ke SQL. Caranya bagaimana? Cara membuat database yaitu dengan memasukkan perintah create. Kita masukkan perintahnya create database. Kita masukkan nama databasenya DB perpustakaan. Saya akan membuat sebuah database bernama DB perpustakaan. Kita kirim, kemudian database kita sudah jadi. Kemudian kita refresh lagi. Kita akan membuat tabel-tabelnya. Kembali dengan kita memasukkan perintah create. Pertama, cara membuat tabelnya yaitu kita harus masuk ke dalam database ya, atau apa namanya? Kita menandai database kita. Kita panggil database kita use untuk memanggilnya, kemudian nama databasenya pustakaan. Kemudian di sini kita akan membuat databasenya ya, tabel databasenya. Kita create tabel, kemudian nama tabelnya itu apa? Admin. Kenapa admin? Karena di sini tabel yang pertama yaitu tabel admin dengan 5 field. Ada ID admin, nama admin, username, password, dan nomor HP. Kita kurawal. Kemudian kita masukkan field kita, ada ID admin ya. Ada admin bertipe data apa? Integer, internya ada 11. Kemudian keterangannya auto increment not null. Not null. Kemudian kita enter lagi. Enter dulu langsung ya. Terakhir untuk kemudian ada nama admin. Nama admin ada varchar ya. Kemudian width-nya ada 420. Not null. Dan nama admin, kemudian username. Username bertipe data varchar.
kemudian ada O berapa 10, kemudian keterangannya not null. Ada password varchar juga, kemudian 10 not null. Kemudian ada setelah password ada apa? Nomor HP. Ya, nomor HP. Pada penulisan sebuah field itu tidak boleh ada spasi dan juga aksara besar ya. Seperti ketika kita membuat variabel. Nomor HP varchar ada 13. Keterangannya kosongnya ada gak apa-apa. Dan setelah itu kita buat primary key. Primary key. Pada tabel ini primary key-nya apa? Primary key-nya ID admin. Ini apa sih primary key itu? Primary key itu nama field yang sangat penting atau primer dari field tersebut. Kita cek, kita klik database kita. Nah, di sini tabelnya sudah jadi ya. Kemudian kita lihat, klik tabelnya, ada ID admin, nama admin, username, password, dan juga nomor HP. Sama seperti di sini ya. Kemudian kita lihat ya. Kita kembali, kembali kita lihat sudah jadi ini ya tabelnya. Langsung kita refresh saja, langsung kita ke SQL, kita buat tabel lagi ya, sama use, kita panggil database kita, perpustakaan, nama database, kemudian kita membuat tabel. Tabel yang kedua apa? Penjaga seperti tadi. Penjaga, field yang pertama yaitu ID penjaga. ID penjaga, nama penjaga, alamat, nomor HP. Kemudian ID penjaga bertipe data apa? Bertipe data integer dengan width 11. Kemudian keterangannya auto increment. Auto increment ini untuk menunjukkan kalau dia itu sebagai primary key, not null. Kemudian ada ID admin. ID admin di sini kita mengambil dari tabel admin ya sebagai foreign key dari tabel penjaga ini ya. Untuk membuat relasi dengan tabel penjaga. Kemudian nama penjaga dan nama penjaganya dapat data varchar. Varcharnya ada 20, kemudian not null. Keterangannya, kemudian selain nama penjaga ada apa? Alamat dan juga nomor HP. Alamat di sini teks ya, teks apa date, teks ya, benar teks. Kosong karena teks itu tidak ada width-nya ya, tidak ada ukurannya berapa teksnya, jadi kosong. Kemudian ada nomor HP. Nomor HP bertipe data varchar. Width-nya ada 13. Kemudian terangannya not null. Langsung kita panggil primary key dari tabel ini adalah ID penjaga. Kita buat foreign key-nya. Foreign key dari foreign key relasi dari tabel ini yaitu ID admin. Kemudian cara membuat relasinya kita panggil reference. Nah, ini untuk membuat relasinya ya, bereferensi atau berhubungan dengan tabel admin yang berforeign key ID admin, atau di tabel admin tersebut mempunyai primary key ID admin ya. Gini
di kontrol, kita copy paste aja biar cepatnya. Kita kirim. Oh, Yunknow data perpustakaan, ini di typo ini, perpustakaan. Kita kirim, maaf ya, kita kirim, kemudian sudah jadi. Kita refresh pada DB perpustakaan sudah menjadi 2 ya. Kita lihat desainnya apakah sudah berelasi. Sudah berelasi ya. Ada relasinya ya, DB penjaga berelasi dengan database admin, tabel admin. Kemudian langsung kita ke SQL ya, kita buat lagi. Langsung kita copy paste. Oh, benar. Kita lihat di sini ada apa? Ada tabel anggota. Tabel anggota di sini tidak mempunyai relasi ya, tidak mempunyai foreign key. Tabel anggota, tabel kategori buku, penerbit dan juga pengarang tidak punya foreign key ya. Nanti relasinya ada di tabel buku. Kita buat tabel anggota dulu ya. Ctrl V langsung saja. Anggota. Kemudian ininya ID anggota. Oh, untuk tipe data isinya ini sama ya. Yang beda itu fieldnya. Nama anggota, alamat, nomor HP. Nama anggota, alamat, nomor HP, tanggal daftar. Nama anggotanya, tipe datanya varchar, variabel varchar, kemudian isinya nama biasanya kita buat 20 aja, terangannya not null, tidak boleh kosong. Kemudian alamat varchar, alamat kita isi teks ya, teks blok kita hapus. Dia nomor HP-nya varchar. Oke, varcharnya ada berapa? Ada 13 ya, biasanya nomor HP ada 13. Dia not null, tidak boleh kosong. Tanggal daftar kita isi apa? Date. Date itu seperti teks ya, tidak ada keterangan dan juga tidak ada apa week-nya. Kemudian primary key-nya kita masukkan ID anggota. Gini. Sudah kita buat. Oh. Jadi di sini yang sama kita akan copy paste aja ya untuk menyingkat waktu. Aduh, lupa. SQL memberi hasil kosong. Sudah berhasil ya. Kita lihat di sini sudah menjadi 3 tabel. Lanjut ya, seperti biasa use DB perpustakaan, kita memanggil database kita bernama DB perpustakaan, create table, kita membuat tabel yang keempat, kategori buku ya. Ya, kategori buku. Kategori buku. Ini, kategori aja. Kemudian untuk nama tabelnya ID kategori, nama, oke. Kemudian di sini kita masukkan apa aja? Nama kategori, deskripsi, jumlah buku, status kategori. Nama kategori, deskripsi dari kategori buku tersebut ya. Nah, kita kategori buku aja. Jumlah buku, kemudian status. Jumlah buku. Kita di sini kita buat keterangan aja ya. Nah, gini. Kemudian untuk kategori buku ID, tabelnya bernama kategori buku, fieldnya ada ID kategori, nama kategori, deskripsi buku, jumlah buku, dan juga keterangan.
ID kategori buku bertipe data integer, benar nama kategori varchar not null, deskripsi teks. Kita buat deskripsinya ya sama teks saja. Jadi kalau teks itu untuk fieldnya ya atau untuk ukuran pada tipe datanya itu tidak ada batasan kalau teks. Kalau varchar kan di sini kan saya kasih 20. Berarti kalau sudah melampaui 20 itu tidak bisa. Batasnya itu ada 20 ini. Kemudian jumlah buku varchar 13. Oke, gak apa-apa. Keterangan date sama, kita keterangannya buat teks saja. Dan primary key-nya yaitu ID kategori. Gini ya. Dan kita kirim. Sudah menjadi, kita restart aja. Ctrl R. Sudah menjadi 4 tabel. Kita copy paste aja biar nggak lama. Use DB perpustakaan, kita panggil database kita bernama database perpustakaan. Kita belum membuat tabel yang kelima bernama penerbit. Oke. Kemudian nama tabelnya yaitu ID penerbit integer 11 sama nama penerbit kemudian ID penerbit, alamat, nomor HP, email. Alamat, nomor HP di sini kita ganti email. Kemudian nama penerbitnya varchar, keterangannya apa? 60 teks varchar. Oke. Varchar kita samakan saja ya 60 not null. Teks, bener kan teks? Ya bener teks. Varchar, emailnya varchar juga. Kita buat untuk weeknya kita buat 30 not null. Untuk primary key-nya yaitu ID penerbit. Oke, langsung kita buat tabel kita ini ya, kita kirim. Sudah jadi tabel kita yang ke 1, 2, 3, ke 5. Kita lanjut tabel ke 6 ya. Tabel ke 6 ada pengarang. Kita use database perpustakaan, kita membuat tabel baru bernama pengarang. Kemudian kita panggil fieldnya, ada apa saja di pengarang ini, ada ID pengarang, nama pengarang, alamat, nomor HP, dan juga email. ID pengarang kurang lebihnya sama ya. ID pengarang, nama pengarang, ini sama kayak tadi yang penerbit ya. Alamat, nomor HP, ini ganti email. Emailnya kita buat varchar. Tipe data varchar, isinya ada 30. Kemudian not null. Primary key-nya ID pengarang. Kemudian auto increment not null. Kita cocokkan dulu ya. ID pengarang, iya sama. Langsung kita buat tabel kita ini ya. Kita cek kita cek database kita ya. Kita klik di database kita. Di sini sudah menjadi 6 tabel ya. Ini kita cek satu-satu ya. Boleh kita cek satu-satu. Kita lihat strukturnya. Admin aman. Kemudian yang terakhir ada penjaga tadi ya. Sudah. Terakhir ada pengarang. Kita lihat pengarang ada ya, di pengarang nama pengarang, alamat, nomor HP, email. Kita back, kita unduh ya, unduh lagi. Dan kita lihat relasinya ya. Di sini yang pengarang, penerbit, kategori buku. Untuk di sini yang baru berelasi kan
ada dua. Admin berelasi dengan penjaga. Yang penerbit, anggota, pengarang, dan juga kategori buku kan tidak ada relasinya ya. 4 tabel ini belum berelasi karena nanti akan berelasi pada ini tabel buku dan juga tabel peminjaman. Langsung saja kita buat ulang ya. Kita buat lagi tabel yang ke-7. Di sini ada tabel buku ya. Kita ketik, saya akan manual ya, use db perpustakaan. Kita panggil database kita dulu, kemudian kita membuat tabel, create tabel bernama buku. Kemudian isi dari tabel tersebut ada ID buku, kemudian bertipe data integer. Isi integernya ada 11, keterangannya auto increment, not null. Kemudian yang kedua ada ID kategori penerbit pengarang. ID kategori ya. Kategori. Next saja ID penerbit. Next saja ID pengarang. Kemudian yang terakhir nama buku. Kemudian kategori ya, ID kategori bertipe data sama integer 11. Kita next saja, gak usah keterangan gak apa-apa. Integer 11. Di pengarang integer juga. Tadi fieldnya ada 11 juga, widthnya. Nama buku varchar. Kemudian untuk namanya widthnya kita beri 40, nggak apa-apa. Kemudian not null, keterangannya not null, tidak boleh kosong. Nah, setelah itu kita deklarasikan mana yang akan menjadi primary key. Primary key dari tabel ini, primary key-nya yaitu ID buku. Setelah itu kita deklarasikan foreign key karena di sini foreign key-nya ada 3 ya. ID kategori, ID penerbit, dan juga ID pengarang. Foreign key dari tabel ini ada, yang pertama ada ID kategori. Kemudian kita relasikan. Kita buat relasi dengan memanggil references. Kemudian kita panggil nama database, nama tabel yang kita buat relasi ya. Tabel kategori ya. Tabel kategori buku. Kemudian primary key dari tabel tersebut yaitu ID kategori. Koma. Kita lanjut buat lagi foreign key karena foreign key-nya ada 3. Foreign key yang kedua yaitu ID penerbit. Kemudian sama kita buat referensi ya. Reference penerbit. Pengarang salah maaf. Penerbit. Kemudian primary key-nya yaitu ID penerbit. Koma kita deklarasikan juga foreign key lagi. Foreign key dari tabel ini yang ketiga yaitu ID pengarang. Kemudian kita deklarasikan reference berelasi dengan tabel pengarang. Kemudian primary key-nya yaitu ID pengarang. Primary key dari tabel pengarang ini ya. Langsung kita kirim. Sudah jadi ya. Di sini sudah ada, belum? Kita refresh dulu. Oke, sudah menjadi ini tabel buku ya. Kita lihat, kita cek apakah tadi semua sudah berelasi kan. Ada penjaga, semua berelasi. Pengarang, admin tadi berelasi dengan anggota ya, dengan penjaga. Sudah jadi ya, langsung kita lanjut aja membuatnya. Kita ke SQL lagi.
Selanjutnya yang ke-8 ada peminjaman. Ada peminjaman ya. Kita copy paste aja biar cepat. Create table, kita membuat tabel peminjaman. Kemudian fieldnya ada ID peminjaman. Kemudian nama peminjam. Oh, maaf. Di sini ada primary key-nya ya. Ada ID anggota, ID buku. ID anggota, ID buku, ID penjaga. ID anggota berarti berempat ya primary key-nya. Foreign key-nya. ID anggota, ID ID buku, ID penjaga. ID buku, ID penjaga. Kemudian integer, width-nya 11, ini sama juga. Integer, width-nya 11, ID penjaga sama juga. Integer, width-nya 11. Ini keterangannya kita kosongin ya, karena tidak mempunyai keterangan. Kemudian ada apa lagi? Tanggal pinjam dan juga tanggal kembali. Tanggal underscore pinjam. Oh, berarti pada data apa? Integer. Oh, date. Tidak usah tinggal lanjutnya berarti. Tanggal kembali. Gini ya, date juga keterangannya. Untuk primary key dari tabel ini yaitu ID peminjaman. Kemudian di sini kita mempunyai 4 foreign key ya. Kita buat foreign key yang pertama. Foreign key yang pertama ada ID anggota. Kemudian kita relasikan dengan apa tabel anggota. Kita ketik reference anggota, kemudian kita masukkan juga primary key-nya ID anggota. Tapi paste aja biar cepat. Ctrl C, enter, Ctrl V. Karena di sini ada berapa? Kemudian yang kedua, foreign key yang kedua yaitu ID buku. Reference kita panggil buku. Oke, ininya ID buku juga. Kemudian kita ketik foreign key lagi. Foreign key yang ketiga yaitu ID anggota sudah, ID buku, ID penjaga. Foreign key-nya ada 3 juga, cuma ada 3 ya. ID anggota, foreign key anggota, buku dan juga peminjam. ID penjaga. Reference kita relasikan dengan tabel penjaga, kemudian ininya ID penjaga. Sudah jadi ya. Oh, maaf, kurang koma. Di sini ya, errornya sebuah koma atau kurung tetap diharapkan dekat foreign key. Kita baca errornya gimana. Kemudian kita buat tabel yang ke-8 ini ya. Sudah jadi, kita cek. Nah, tabelnya sudah ada 2 ke 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 2 tabel lagi. Ada tabel pengembalian. Pengembalian di sini foreign key-nya ada 1. Pembahasan kita ya. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Di sini kita akan membuat tabel yang ke-9 yaitu tabel pengembalian ya. Langsung kita copy paste aja biar cepat. Kita buat yang pertama, kita panggil database kita ya dengan use. Kemudian kita panggil namanya use db perpustakaan. Kemudian kita buat create table, membuat tabel yang bernama
pengembalian. Peminjaman ya pengembalian. Kita berawal, kemudian kita deklarasikan filenya. Buat 5 file ID pengembalian peminjaman. Oke, yang pertama ID pengembalian ya, sebagai primary key. Balian. Kemudian tipe datanya integer berweight 11. Keterangannya auto increment not null. Kemudian yang selanjutnya yaitu ID peminjaman, ID anggota peminjaman, ID peminjaman ya. Di sini ya sebagai foreign key. Peminjaman, tipe datanya integer, kemudian fieldnya ada 11. Kita lanjut, ada tanggal kembali, kondisi buku dan keterangan. Tanggal kembali, kemudian varchar apa date ya, date untuk keterangannya not null. Di sini tidak ada, kalau date itu tidak mempunyai weight ya, tidak mempunyai ukuran. Kemudian kondisi buku dan juga keterangan. Kondisi buku varchar 50 not null. Kemudian kondisi buku keterangan kita buat teks. Kemudian kita deklarasikan primary key dari tabel ini, yaitu ID pengembalian. Setelah itu kita deklarasikan foreign key-nya, karena ada satu foreign key ya di sini. Foreign key dari tabel ini yaitu ID peminjaman. Kemudian dengan referensi atau berelasi dengan tabel peminjaman yang foreign key ID peminjaman. Kita copy paste saja. Kita buat langsung, kita kirim. Peminjaman sudah jadi ya. Kemudian untuk tabel yang terakhir yaitu tabel denda. Kita copy paste, use DB perpustakaan, create table. Kita membuat tabel bernama denda. Kemudian untuk fieldnya ada ID denda. Kemudian sebagai primary key ada ID pengembalian, tipe data integer juga sama, jumlah denda, status bayar, dan juga tanggal bayar. Jumlah denda, integer, status bayar, varchar ya. Bertipe data integer, ada 12, anggap saja ya. Kemudian kondisi buku, jumlah denda, status bayar, tanggal bayar. Status bayar, varchar sama. Kemudian yang terakhir nama tabelnya yaitu tanggal bayar. Tanggal bayar, tipe datanya date. Date tidak mempunyai weight ya. Dan untuk primary key dari tabel ini yaitu ID denda dengan foreign key ID pengembalian yang berelasi dengan tabel pengembalian, kemudian yang mempunyai primary key ID pengembalian.
ya gini ya, kita buat kirim, berhasil ya, kita refresh, kita cek database kita di perpustakaan apakah sudah ada 10 ya. Di sini sudah tertera 10 tabel, tidak usah kita cek satu-satu ya, langsung kita lihat gambar relasinya atau kotak relasi. Kita full screen, kita cek satu-satu, ada ID peminjaman, ID penjaga, ID anggota, kita tata ya biar rapi. Di buku, di admin, di penerbit, di denda, kategori buku. Di sini semuanya sudah berelasi ya. Kita cocokkan aja ya. Kita cocokkan dengan tabel di sini ya. Di sini semua berelasi. Kita full screen aja. Berelasi semua ya. Kategori buku berelasi dengan penerbit, kemudian penerbit berelasi dengan buku, kemudian pengarang dengan buku, buku ada pengembalian dengan buku, penjaga dengan peminjaman penjaga dengan pengembalian, admin dengan denda, anggota dengan peminjaman, seperti ini. Sudah sama dengan tugas kita ya. Jadi seperti itu pada dasarnya di MySQL yang kita buat ini DDL ya. Di sini kita membuat objek dengan create, alter, drop, dan juga rename. Kalau kita ingin mengubah nama dari tabel tersebut, kita bisa dengan menggunakan perintah rename, query rename ya. Kemudian apabila kita ingin menghapus seperti pada yang bagian yang pertama video kita tadi, kita bisa menggunakan perintah drop. Kemudian ingin merubah struktur tabelnya, merubah field, merubah white, keterangan, itu bisa menggunakan perintah atau query alter. Oke, sekian video dari saya. Nantinya saya mohon maaf bila ada salah kata atau panjang kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.